selamat datang di channel Ngubek-Ngubek Indonesia. Kali ini kita lagi ada di Gunung Burangrang bersama Kenan, Mang Ujo, Ato, dan Halo. Idris. Dan Di sini sih sebenarnya kita datang tadi halo, halo guys, halo. Atunanan pengagang kol. Sekarang kita kegiatannya masih kosong. Dan lama lah. Jadi kita sambil nunggu mau masak mie dan nanti kita akan makan malam. Kita akan podcast sebentar atau sedikit ataupun uji coba dalam podcast di kontennya Ngubek-Ngubek Indonesia di channel Ngubek-Ngubek Indonesia, guys. Dan saya perkenalkan ada Ato Ahmad Suprapto. Ini adalah teman seangkatan dan ini Ahmad Iris teman seangkatan juga. Jadi sekarang kita akan ngobrol tentang masa-masa waktu kita sekolah gitu. Waktu sekolah lah. Karena kita ketemunya juga waktu sekolah. Kalau waktu kecil kayaknya kita belum ketemu lah gitu. Cuman udah ditakdirkan untuk bertemu di sekolah begitu. Oke. Apa yang mau kita bahas? Awalnya bridgingnya aku bingung. Oke. Jadi kita bukan disclaimer, kita ngasih informasi dulu bahwa kita itu adalah asrama ya. Kita di asrama, ya, kita ulah aja itu. Kita di asrama adalah kita tidak akan sebut alma mater karena kita adalah orang-orang yang mungkin bisa disebut bandel lah ataupun tidak bisa membuat citra sekolah menjadi lebih baik. Ya mungkin bisa dikatakan rebel lah gitu ya. Dulu kejadian apa ya yang kita bahas toh, Des? Mau kita bahas apa nih? Masalah asmara, keuangan. Saya terlalu cupu kalau asmara. Tapi cupu-cupu juga ternyata yang saya tahu dia dikejar-kejar, guys. Ada yang mengejarnya lah waktu SMA berarti nya. Karena kita ketemu sama Ahmad Iris itu pas SMA karena dia masuknya pas aliyah ya, kita sebutnya aliyah. Kalau sama Ato mulai dari sanawiyah gitu. Tapi ternyata Ahmad Idris yang dia bilang cupu dan pendiam dan gak neko-neko orangnya ternyata ada yang ngejar, guys. Namanya mau kita sebutkan di sini? Jangan. Ya, nanti ada yang marah. Ya karena kan sekarang mereka perempuannya udah beristri lah ya gitu ya. Hah? Perempuan beristri? Sorry. Bagaimana sudah ini? bersuami gitu maksudnya teh gitu, guys. Jadi ada kejadian apa? Coba bisa didetailkan kenapa Anda bisa dikejar-kejar ini? Malu ah. Udah biarin. Ini aja nih. Kan kita tidak sebutkan nama, siapa tahu si A, si B, si C kan kita tidak tahu ya. Kita tidak akan ngasih tahu Master of Mischief. Mischief teh naon mischief teh? Ya Loki. Diam-diam menghanyutkan. Ayo Des, ceritakanlah di sini. Waktu kita masih panjang di sini sambil nungguin. Jangan itulah. Nah, kita ini guys. Jangan itu. Ini sekalian kita mau masak ini namanya mie gacoan. Ini made in home, handmade lah ya. Homemade maksudnya, homemade. Ini bisa di order lah, nanti bisa di link di deskripsi ataupun ada di deskripsi lah keterangannya. Ini adalah mie gacoan, guys. Jadi ya bisa dikatakan 11-12 lah rasanya sama gacoan. Ini mie gacoan juga nggak ada yang kuah ya setahu saya. Rata-rata goreng lah, dan ini juga goreng. Jadi konsepnya kita rasanya lah dimirip-miripin lah. Ya namanya juga handmade lah. Kita support UMKM, guys, biar keluar dari resesi kebangkrutan. Nanti ada di deskripsi, oke, informasinya ya. Oke, Ahmad Idris bisa kita sebutkan? Kita bisa sebutkan. Janganlah, jangan itu. Ya, tuh ceritakan atau kenapa bisa dikejar-kejar. Tentang ini aja. Punya sima apa, punya pelet apa gitu. Tentang punya utang ya. Lika-liku hidup di pondok itu seperti apa gitu kan. Apa tuh? So manfaatnya kan. Oke lah, mungkin lah dari kisah asmara makanya malu saya. Gak mau mempostingkan di sini. Jadi kita bukan apa ya. Jadi kita di asrama itu ada ada sosok yang kita takuti lah. Jadi dengan hukuman-hukuman yang kita takuti, entah cambuk, entah tempeleng, entah dibotakin, entah lari ngelilingin ataupun masuk jeruji besi. Jadi di asrama ini punya sel sendiri gitu. Atau enggak apalagi ya hukumannya ya?
jongkok di kolam. Oke. Kita mulai dari Ahmad Suprapto ya. Toh, pernah kejadian apa sampai dihukum oleh pimpinan di asrama? Kejadian apa? Wah, banyak, Bro. Ya, Banyak. apa aja lah, mungkin bisa dikatakan yang paling wah ataupun yang apa ya, yang unik lah, yang tidak ada orang lain mendapatkan. Tapi sebetulnya gini, Bro. Kalau dengan usia saya yang sekarang itu kayaknya agak malu gitu kalau ngungkapin sesuatu yang dulu-dulunya nggak baik. Oh gitu. Kenapa kayak gitu? Khawatirnya orang ketika melihat podcast siapapun, melihat kenakalan orang ini dan sebagainya, kan ada tuh sekarang dari umur berapa udah pada megang gadget. Takutnya ditiru. Kalau zaman kita dulu kan kita waktu di pondok nggak megang handphone sama sekali kan. Belum ada Tapi kan internet. asrama kita kan mengadopsi dari pondok pesantren lain juga kan? Iya tahu. Nggak, ini tujuan kita cerita bukan untuk ditiru ya guys. Ya bukan ini hanya cerita ataupun ini bisa jadi video kenang-kenangan buat kita nanti juga. Mungkin Siapa tahu kita nanti udah lupa kan? Jadi ada kenang-kenangan lah gitu. Mungkin buat orang lain kadang kalau ngobrolin sesuatu yang nakal, sesuatu yang mulut orang brengsek dan sebagainya, itu buat mereka kayak ngerasa bangga. Justru malah saya sendiri ngerasa malu malah. Saya nggak ada bangga-bangganya tuh dulu. Saya pernah gini, pernah gitu ya waktu zaman sekolah dulu. Tapi ya memang siklusnya seperti itu mungkin ya. Semua anak-anak sekolah pasti ada yang baiknya, ada yang buruknya, ada yang Tidak sama rata lah ya. tidak sama rata. Tapi pasti banyak yang baiknya lah. Apalagi kalau misalkan kita di asrama. Mungkin karena kita kelamaan di asrama dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, itu pasti banyak jenuhnya. Ada kalanya kita kadang kalau pengen keluar ya sembunyi-sembunyi, ya kan? Karena di asrama itu ada peraturan dilarang Jajan di luar. jajan di luar ataupun keluar pondok ya. Itu nggak boleh. Jadi harus melestarikan kantin sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh lah jajan keluar. Terus apalagi ya? Ya pokoknya ketika ada kegiatan di pondok kita nggak boleh keluar gitu. Harus mengikuti kegiatan, harus standby. Riadoh. Nah, riadoh itu adalah olahraga ya. Olahraga. Jadi ada Bisa keluar. kesempatan bisa keluar pondok ketika kita riadoh ataupun olahraga. Jadi olahraganya itu lari. Nah, larinya itu tidak hanya sekitaran pondok tapi keluar pondok gitu. Keluar pondok ke Mahmud ya. Bisa. Biasanya kita ke Mahmud, kadang ke hitung-hitung siar kan. ke alun-alun lah gitu. Hitung-hitung siar juga buat warga sekitar yang mau mondok gitu. Gitu. Oke, tadi dilanjut silahkan. Mau di spill sekarang. Kisah dari perjalanan pertama masuk pondok itu, saya sebetulnya orangnya pendiam karena waktu zaman saya SD itu sering lah yang namanya itu dibully ya, pulang sekolah kadang diincar tuh sama dulu kan sekolahnya itu ada SDN 1, SDN 2. Dah dulu itu waktu saya sekolah SD itu masuknya di SDN 1. Kadang kalau pulang suka ditungguin sama SDN 2. Nah, sampai suatu ketika pernah saya pulang SDN 2 tiba-tiba nyegat tuh. Kalau nyegat bahasa Indonesia apa? Kayak tawuran Nyegat lah. Megat. Apa ya? Mencegat. menghadang lah gitu ya. Bisa. Pasti tahu lah mungkin orang Membegal. Sunda. Kalau begal mah kan diambil harta. Apa dong? Yang ujung-ujungnya apa? Tawuran mungkin ya. Saya dimintain uang waktu itu. Dipalak atau kalau gini mah. Ya. Dimintain uang bukan saya nggak berani ya waktu itu, karena saya berpikirnya kalaupun saya ngelawan pun akan jadi keributan kan. Saya pulang nanti bakal dimarahin sama orang tua karena mikirnya pasti saya yang mulai duluan dan sebagainya. Akhirnya saya banyak diam waktu zaman sekolah SD, tapi alhamdulillahnya masih aja ada yang teman yang ngebela. Jadi ingat ya guys, seburuk-buruknya orang lain memperlakukan kita, pasti ada 1, 2, 3 teman kita yang ngebela kita. Percaya deh. Mau berapapun umur kita. Terus cerita singkat, saya pulang SD, saya ngaji di rumah. Alhamdulillah. Kalau di rumah itu karena didikan orang tua bagus ya, orang tua nyontoin. Kayak bapak sering ke masjid, ngajinya tuh 1 bulan bisa berapa kali hatam, dan punya ibu yang baik, soleha. Akhirnya kesayangannya pun ke bawah ngaji. Saya ke masjid rajin. Di masjid pun sama. Saya waktu itu masuk TPA
masuk TPA, dan di TPA itu selama saya ngaji di TPA masjid itu, alhamdulillah saya ranking 1 terus. Tapi anehnya ketika masuk pondok, kok saya nggak ranking 1? Ya itu mungkin karena TPA itu karena ruang lingkupnya kecil kan. Sedangkan kalau pondok itu ada moto ya pondok ya. Motonya itu apa sih? Merubah orang tidak baik menjadi baik ya, benar nggak? Jadi intinya salah satunya ada itu. Jadi dari mana-mana di atas yang pintar pasti ada yang pintar lagi. Ya, udah pasti itu. Nah, saya selalu berpikirnya mungkin di atas saya pasti ada yang lagi gitu. Seperti ini, seperti Gunung Burangrang nih ketinggiannya cuma berapa, Mang? 2000. 2000 perak. Sekitaran 2000 lah ya, sekitaran 2000. Ternyata ada Ciremai, ada Sumbing, ada apa yang lebih tinggi lagi gitu MDPL-nya. Kayak gitulah ya. Analoginya lah. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa buat orang tua ngerasa bangga lah punya saya. Tapi saya tiba-tiba masuk pesantren itu satu emang keinginan saya. Dan waktu kejadian bapak saya nyari itu tuh nyari sekolah, dia mau masukin SMP kayak atau mau ke pondok. Taunya di perjalanan ketika bapak nyari sekolahan yang pas buat saya, tiba-tiba bapak ketemu seseorang tuh di perjalanan, ngasih brosur orang itu ke orang tua saya. Bukan orang kenal ya, tapi orang yang ketemu gitu di jalan. Karena waktu itu mungkin bapak lagi nyari sekolahan yang pas, entah sanawiyah kah, entah pesantren kan dan sebagainya. Akhirnya ketemu, dibaca, didatengin sama orang tua ke tempat pondok itu. Dan ketika pulang, bapak nanyain, mau nggak kalau misalkan di pesantren? Mau pak. Alhamdulillah, karena waktu kecil memang saya dididik soal agama lebih kuat. Jadi ketika masuk pesantren ya senang-senang aja gitu. Kayaknya masih intinya nggak mau ngelawan. Kayaknya kalau ngelawan lebih parah itu. Tapi beda bro. Waktu zaman dulu saya gitu. SD itu saya nggak ada ngelawan-ngelawannya ke orang tua. Tapi ketika masuk jenjang berikutnya, nah itu baru ada. Iya. Tapi kan itu beda ya, beda cerita. Ada proses, ada ego yang harus dipendam dan segala macam lah ya. Nah, ketika masuk, pertama kali saya ketemu itu sama beliau, Eko namanya. Iya gitu. Satu kobong, iya bos. Lu lupa. Sorry lupa. Satu kamar itu, satu kobong itu ada Eko. Saya ketemu teman satu SD. Itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6, namanya Arif. Waktu itu emang orang tuanya nawarin, atau mau nggak masuk pesantren? Insya Allah, tapi nggak tahu di mana gitu. Taunya ketika masuk di pesantren itu, saya ketemu dengan teman yang tadinya sebangku di SD. Jadi dari SD, SMP, SMA itu bareng satu kamar lagi. Ya, dunia itu ternyata kecil ya. Nah, cerita singkat perjalanan kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya itu tidak nakal sama sekali. Aslinya tanyain ke yang tahu saya persis gitunya. Di satu kelas saya pasti banyak diem, merhatiin guru yang ngajarin dan sebagainya. Puncaknya adalah kelas 3. Kelas 3 SMP saya dipindahkan ke salah satu cabang pesantren. Karena waktu itu kan ada seleksi itu. Ada seleksi dari satu angkatan itu nanti diambil sekian puluh orang untuk dipindahkan ke yang itu ya, apa sih namanya ya? Cabang satu lagi. Daerah sana tuh apa ya? Yang di gunung ya. Ya, yang di gunung. Oke. Daerah apa sih yang suka banjir teh? Dayakolot ke sana lah, ada lah. Dayakolot kan? Yang suka banjir tuh apa? Banjaran Kaluhur ya Pak nama? Banjaran. Oh, sekitaran Banjaran ke atas. Oke. Awalnya nggak pindah bro waktu itu. Saya nggak pindah. Waktu itu saya di data itu nggak ada nama saya. Nggak ada. Tapi karena saya dekat seseorang yang beliau itu dekat sama ajengan. Sama kiai. Dia nanya, "Tok, nanti pindah ke sana nggak?" Nggak karena di datanya itu nama saya nggak ada. Taunya di belakang saya dia bilang ke ajengan ngajuin untuk nama saya dicantumin untuk pindah ke sana. Dan ketika dapat pengumuman lagi gitu waktu subuh nama saya kesebut. Alhamdulillah lah saya ikut ke sana. Nah mulanya di situ tuh saya mulai tahu masa-masa kenakalan tuh kayak gimana dan sebagainya. Karena di sana ada ditunjuk sebagai pemimpin ya mungkin ya di sana ya. Iya kalau di sekolah tuh OSIS ya. OSIS, kalau di sekolah tuh OSIS. Jadi pemegang siswa lah ya. Saya harus mimpin satu santri yang satu kamar dengan saya. Padahal ada satu santri yang umurnya di atas saya, tapi saya harus jadi pimpinannya coba. Penanggung jawab di kamar itu. Yang akhirnya mau nggak mau terpaksa ataupun tidak, ya kita mau harus jadi pemimpin di situ. Akhirnya disitulah saya belajar tentang kepemimpinan. Entah baik ataupun benar kan kita nggak tahu, namanya juga belajar kan. Yeah. Nah pas kelas 3
mulailah puberitas muncul tuh. Tiba-tiba lihat ciwi-ciwi, lihat santri perempuan tuh kok tiba-tiba ada perasaan beda gitu ya. Apa gitu bos waktu Puber itu? ya. Tiba-tiba ada Bunga-bunga. kalau di film-film drakor tuh tiba-tiba ada detakan jantung yang tak karuan gitu. Mulai cabul dia. Sebutin atuh namanya tuh. Nggak bisa. Kan Bos. punten vape bisa tolong bantu ambilin. Itu mah masa lalu lah. Oh, masa lalu. Oke. masa lalu. Berarti nggak apa-apa disebutin dan nanti disensor ke saya. Oh enggak lah. Taunya lupa sensor kan. Oh. Jadi sampai detik ini satu angkatan nggak ada yang tahu. Oh gitu. Baru sekarang aja saya cerita bos. Oh gitu. Asli nak. Terima kasih lah sudah ada di konten Ngumbak-Ngumbak Indonesia. Jadi tiap kita reuni ya kumpul misalkan buka bersama dan sebagainya, saya nggak pernah cerita soal ini baru kali ini. Oh gitu. Saya pernah terkagum-kagum dengan satu orang itu. Jadi tiap bayangkan kersakola ya mah bos, kersakola ya. Kersakola waktu itu ada sekolahnya agak panggung gitu, naik, Ya. nanjak tuh. Tahu lah. Jadi kalau kita masuk tuh naik tangga tuh, masuk posisi di pinggir jendela kan bisa tuh lihat ke bawah. Tiba-tiba ada santri putri yang satu angkatan dengan kita jalan tuh. Kok beda gitu ya? Tiap lihat dia itu senang gitu. Ya. Kok ada perasaan apa ini waktu itu? Tapi yang lain mah tidak dilirik aja ya. Cuman yang itu yang terlihat di mata dan gak ngicep. Sekedar suka ya waktu itu ya namanya juga kan kalau orang-orang di luar bilang kan cinta monyet gitu ya. Tapi kan menurut saya itu bukan sesuatu yang gimana gitu ya, buat kenangan sendiri lah. Pernah senang sama seseorang tapi saya tidak pernah mengungkapin itu sampai sekarang. Satu angkatan dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, singkat cerita saya masuk ke satu aliyah, pindah lokasi ke semula. Dan pindah ke lokasi ke semula beda orang lagi, bos, bayangkan. Tiba-tiba ada satu yang tiba-tiba buat saya tuh, wah ini beda ini. Tunggu, siapa ya? Awalnya cabul, kedua jadi playboy, ketiga jadi germo. Enggak, Mang. Bahkan sampai sekarang orang itu nggak tahu, Mang. Cuma lebih bajingan. Orang itu teh maksudnya yang di aliyah ini. Jadi tidak mengungkapkan. Oh, tidak mengungkapkan. Jadi jerawat doang gitu. Oh. Jadi jerawat aja di sini. Lemah. Ya kan kata aku tadi bilang awalnya apa pembukaan dari awal. Aku tuh orangnya pendiam, bos. Pendiam, puncaknya saya nakal itu kelas 3 SMA. Puncaknya nakal. Karena itulah jadi OSIS lagi ya. Ya OSIS lah kalau di sekolah-sekolah negeri atau itu OSIS lagi. Cuman kalau di pondok itu disebutnya mudabir ya. Mudabir tuh Mudabirin. ya mudabir lah. Pengurus. Pengurus lah, betul pengurus. Jadi kelas 1, kelas 2 itu saya baik-baik aja. Orang paling sering dihukum saya nggak pernah loh. Nggak pernah. Karena kuncinya satu. Saya ingat Ajengan pernah bilang kalau kita pengen sukses deketilah orang deketilah pemimpinmu. Kalau kita nggak bisa dekat sama pemimpinmu, deketilah orang yang dekat dengan pemimpinmu. Nah waktu itu kelas 1, kelas 2 itu saya lebih dekat sama orang-orang yang dekat dengan pemimpin, misalkan kayak pengasuh dan sebagainya. Kan itu lebih dekat tuh sama. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu pasti kayak seolah dilindungin, misalkan jangan sampai saya kena pelanggaran dan sebagainya. Jadi anak emas meren ya. Makanya aman-aman saja. Nah kelas 2 meskipun saya masih suka seseorang, agak sakit sih. Sakitnya karena perempuan tersebut dekat dengan teman seangkatan juga, bos. Ditikung. Nggak ditikung karena kan saya nggak nyatain. Ya nggak nyatain. Nah salahnya sih di situ ya. Dalam Jadi pikiran. orang lain juga nggak tahu ya gitu ya. Kira siapa ya, Adalah. ya? Karena guanya aja lah yang malu, nggak berani. Karena kan dulu ada hukuman, bos. Kalau misalkan kita seseorang dipisah lah. suka, terus tiba-tiba ada surat melayang ke sana, tahu aja ketahuan. Jadi sebutnya itu sifah ya. Sifah itu apa ya? Pacaran ya. Kalau di pondok itu pacaran. Jadi ya namanya di pondok ya. Udah jelas kalau putra dan putri itu udah pasti dipisah. Sedangkan apalagi kalau ketika sekolah juga itu tetap dipisah gitu. Jadi tahunya itu karena saya dekat dengan teman saya itu, dia cerita kalau dia suka sama perempuan itu, deket dan sebagainya. Jadi ketemunya saat pulang. Ya namanya puber ya, pasti sembunyi-sembunyi walaupun di dalam pesantren itu memang tidak boleh.
dilarang, sangat dilarang. Ya namanya pemuda. Kadang di luar ketemu dan sebagainya. Dan di luar pun saya suka beberapa kali ketemu dengan orang itu. Tapi ya buat saya biasa aja. Ketemu di luar tuh janjian atau emang tidak sengaja? Enggak, jadi misalkan berarti rumahnya deket dong? jauh. Jauh ya. Jauh, misalkan dia lagi cocokologi nih saya siapa gitu. udah lewat. Lewat. Nah, pas kelas 2 mau naik kelas 3 pengangkatan OSIS gitu ya. Pengurus. Nah, tiba-tiba saya ketemu dengan orang tua. Orang tua saya bilang, udah saatnya harus nunjukin keberanian. Seperti doa ya mood saya, karena waktu saya dari SD, SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2 itu nggak ada keberanian sama sekali untuk ngelakuin hal-hal yang kadang di otak saya pengen ngelakuin. Nah tiba-tiba orang tua saya ngomong gitu, harus berani ngambil keputusan apapun, harus berani misalkan jadi pemimpin, tanggung jawab, dan konsekuensinya ketika saya misalkan ngambil peraturan apapun gitu ya, misalkan saya ngelanggar dengan ucapan saya sendiri, juga harus nanggung konsekuensinya. Nah ketika orang tua ngomong itu, pulanglah cerita singkat. Nggak tahu kenapa ketika masuk kelas 3 itu keberanian tiba-tiba muncul Mas dengan sendirinya. Saya ditunjuk waktu itu jadi bagian apa ya? Bagian kebersihan. Bagian kebersihan, karena saya nggak mau nyalonin jadi ketua. Jadi kita skip dulu bentar. Kita kasih informasi dulu. Sebenarnya di OSIS kita itu ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian kebersihan, keamanan. Emang di sekolah OSIS sama? Sama. Oh sama ya. Oke. Sorry, saya tidak pernah di sekolah negeri kecuali SD. Sama. Ada kuku. Sama, ada bagian olahraga, bagian keamanan, bagian masjid ya, takmirul masjid, terus bagian apa lagi? Lebih kompleks lah kalau untuk di pondok itu. Jadi sebetulnya fokusnya saya ngurus anak aliyah, bukan kebersihan. Karena kan saya posisinya waktu itu atau ditugaskan untuk megang anak aliyah. Berarti anak aliyah itu 1 dan 2. Kan kita kelas 3. Nah, saya megang di asrama kelas aliyah, saya tinggal dengan teman-teman aliyah. Nah, tapi karena nggak ada bagian kebersihan di situ, nah akhirnya diisi. Nggak ada yang mau ya, saya yang isi. Awal mulanya di situ, Bos. Kepemimpinan saya tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Saya harus bikin apa? Jadwal. Bukan. Kerja itu kayak presiden tuh, Pak, 100 hari kerja. Oh, apa ya itu ya? Misi. Bukan. Lebih ke apa ya itu ya? Program kerja itu sampai ditulis sendiri, ditulis apa aja gitu ya. Akhirnya saya persis apa yang orang tua saya bilang, kalau saya bikin aturan berarti saya harus ngikutin aturan yang dibuat oleh saya. Jadi jangan sampai takulu malah tafalun. Takulu malah tafalun. Apa itu artinya? Berucap tapi tidak melakukan dengan ucapannya. Jadi akhirnya dari situ saya membiasakan diri lah, saya bikin aturan apa saya harus ngikutin itu. Misalkan saya harus ke anak didikan saya gitu. Nah, saya pun harus ngelakuin apa yang saya ucapin. Nah, singkat cerita banyak pelanggaran tuh. Namanya aliyah kan. Banyak yang gitulah, yang tadinya orangnya baik jadi nakal. Berarti pelanggarannya apa? Kalau misalnya bagian kebersihan apa pelanggarannya? Ya dulu mah ringan-ringan, Bos. Ya mungkin apa maksudnya kesalahannya? Buang sampah sembarangan. Ya misalkan jadi buang sampah sembarangan. ngebuangnya nggak masuk tong ya. Terus apa lagi tuh? Pasti ada jasus lah. Nah jasus itu adalah saksi. Nah saya punya aduh ya Allah, gara-gara jasus itu saya pernah sampai dihantam saya di situ. Aduh gila. Tapi nantilah saya ceritain. Jadi apalagi pelanggaran-pelanggaran yang masuk ke kebersihan? Ya banyak kan. Ini ya apa kalau nggak salah apa sih namanya? Buang sampah dan sebagainya. Apa sih namanya? Tentang kebersihan aja. Kalau alat mandi nggak komplit itu sama kebersihan nggak? Sama, termasuk kamar nggak rapi. Oh kamar nggak rapi, ya. Kamar nggak rapi. Makanya kenapa kalau misalkan anak-anak pesantren itu atau anak-anak pondok, udah di situ aja. Ketika pulang nih keluar, kita udah tamat, udah lulus dan sebagainya. Itu di rumah kita nggak biasa kalau acak-acakan. Ya. Termasuk lemari kita sendiri nggak tahu. Lemari saya paling rapi, sumpah. Paling rapi, paling dicat. Keren pokoknya mah. Stiker-stikernya saya yang jual. Aduh, lanjut. Ya intinya gitulah. Ya sampai kebiasaan itu ke rumah kebawa. Ya. Di rumah misalkan saya habis nyuci dan sebagainya terus dilipat, itu namanya ukuran baju itu harus sama. Misalkan satu buku
rentetan dari atas sampai ke bawah itu harus sama. Ujung sama ujungnya itu satu buku gitu. Jadi rapi gitu. Ya kadang ada malesnya juga Ya, gitu. itu mah biasa lah. Tapi keseringannya rapi. Bukan ngebanggain diri ya, maksudnya ini karena kebiasaan. Jadi hal yang tidak biasa karena dibiasakan jadi biasa. Karena jadi biasa. Jadi siapa nama perempuan itu? Kok kembali ke situ? Penasaran guys, sumpah. Gak usah lah. Soalnya baru tahu, sumpah yang baru tahu. Siti Mar'ah. Namanya Siti ada sih namanya Siti, tapi kayaknya bukan ya. Nggak tahu sih ya, nggak ada clue-nya, Gak usah lah. Pernah belum? Nah, oke. Wah. Sekarang kita ini aja. Kita kasih tahu, bukan kita tunjuk aja. Mas Suprapto, pelanggaran apa yang paling berkesan buat Anda? Dan pelanggarannya apa? Oh ini masang piting. Masang fitting itu apa ya? Terminal listrik. Colokan. Colokan listrik. Itu sebenarnya nggak boleh, guys. Mencuri. Ya, jadi itu disebutnya mencuri padahal kita juga bayar listrik, bener nggak? Bayar ya apa ya disebutnya registrasi dan segala macam, ada pembayaran bulanan lah. Cuman kenapa kita nggak boleh pasang listrik? Ada alasannya bro saya masang. Oke. Lanjut. Jadi ini bukan pembela. Wah, gelap. Iya. Si emang. Nah, lu pas. Nah, oke ya. Masuk. Enak belah dia. Orang kalau orang sana. Dan saya nah kitanya. Terus gini oke ya. Oke, sip. Oke guys, sorry tadi memori full, tapi alhamdulillah punya memori cadangan dari GoPro, saya pindahin ke sini dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang tadi. Pengalaman apa atau pelanggaran apa atau juga hukuman apa yang paling unik ataupun yang paling berkesan? Masang piting. Oh, masang fittingnya. Jadi ceritanya gini bos. Karena di pondok itu kan tidak boleh masang piting atau terminal, cocolok dan sebagainya. Itu tidak dibolehkan karena takutnya nanti ada masang TV, radio dan sebagainya. Itu nggak boleh. Makanya kenapa waktu itu saya ketika ditunjuk jadi pengasuh Alia, saya ngasih tahu ke teman-teman, saya ngambil maslahatnya. Karena waktu di pesannya banyak tuh yang puasa Senin Kemis, mereka bingung sahurnya pakai apa. Nah, mereka ada inisiatif gimana kalau misalkan masang piting di satu kamar aja. Nah, saya kan itu dipikir ulang, dikaji dulu apakah ini benar atau tidak, terus ngambil sisi maslahatnya gimana. Akhirnya saya ngambil keputusan ngasih pengumuman tuh kepada teman-teman di Alia kelas 1 kelas 2. Saya bilang silakan yang mau puasa Senin Kemis dia butuh air panas. Karena dulu itu air panas itu pakai hot water tuh yang dicolokin karena listrik, asupin karena gelas. Dan juga di pondok itu tidak ada yang namanya dispenser ataupun kita ngambil air panas nggak tahu di mana kan ya. Sirkah ataupun warung juga tutup. Jadi solusinya ya kita mandiri dan cari solusi lain, yaitu masang fitting buat bikin air panas lah gitu kan. Jadi masak mie kebanyakan. Masak mie yang simple kayak sekarang. Kita bawa mie lagi. Akhirnya mereka butuh air panas karena mereka bingung mau ngambil kemana, warung sudah tutup. Akhirnya saya mutusin untuk itu. Makanya saya bilang ke teman-teman, selain kamar saya tidak boleh ada yang masang piting. Selain kamar saya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masak air panas, butuh air panas untuk sahur nanti pas sahur, karena kan waktu kelas 3 itu diwajibkan untuk tahajud bos. Jadi kita itu pasti bangun duluan ketimbang teman-teman kita yang kelas 1 kelas 2. Nah, orang-orang yang rajin puasa Senin Kemis itu pasti malam-malam tuh ke kamar, ikut manasin air, silakan. Nah, satu ketika piting itu ketahuan tuh sama MP3. MP3 itu apa ya? VCD ya. Bukan. MP3 itu apa ya? Pokoknya kepengurusan di atas kita lah. Jadi apa ya? Tapi Jadi titelnya udah OSIS, di atas OSIS. Pengurus OSIS lah modernnya. Ya. Bisa pengurus modern. pondok. Ya pengurus pondok, tapi kan ya kalau kita ngelanggar kita juga kena. Kayak apa? Ya penanggung jawab OSIS lah. Penanggung jawab apabila Punten, Mang. Iyalah, liquid dia. Salah saya di dia. Sorry guys, aku mau nge-vape dulu guys. Gimana guys? Lanjut. Nah, ketahuan tuh waktu saya tahajud sama teman-teman sama ajangan itu di aula. Pada dikontrol kan kamar itu, sholat subuh itu sambil kontrol satu kamar, ketemu lah ada piting cocok di kamar saya.
Tapi saya tanggung jawab waktu itu karena saya bilang ke teman-teman apabila suatu saat nanti ketahuan, saya yang tanggung jawab. Teman-teman nggak usah. Mantap. Teman-teman nggak usah karena saya mikirnya ya buat maslahat yang Senin Leno iya mang. puasa. Sorry tuh. Ya Leno iya. Ini mah namanya Deo Ripple guys. Kelihatan nggak ya? Ini sorry guys, ini Deo Ripple, ini adalah pengganti deodoran kalian. Kalau kalian mau, kalian bisa cek di deskripsi ya. Nih, ini ada yang masuk ke kita. Tolong dibantu ya guys. Ini lebih enakan, lebih tidak berbau, tidak bikin Anda berkeringat. Pokoknya dijamin ketek Anda tidak akan bau pakai ini guys. Oke? Link di deskripsi. Oke, thank you. Nah ini vape. Lanjut. Dah, ikut lagi. Akhirnya saya dipanggil Sama MP3 itu ya. Sejujurnya saya sempat marah tuh. Marah Kan kamu ke MP3. pengasuh itu karena sebetulnya ketahuannya itu sebelum kejadian saya dipanggil sama kiai. Jadi misalkan 3 hari sebelumnya tuh bos, jadi udah ketahuan duluan. Tapi saya dipanggil sama pengurus yang di atas kita, dipanggil kenapa masang piting. Saya udah ngasih tahu alasannya. Terus saya bilang ya udah saya terima hukumannya apa kalau misalkan memang saya harus dibotak gundul total gitu ya sampai ke lenang. Saya siap asalkan jangan sampai tembus ke ajengan. Nah 2 hari kemudian apa 3 hari kemudian gitu saya dilaporin ke ajengan, padahal sebelumnya itu udah sepakat tuh karena saya udah mau dihukum, terserah lah yang di atas kita mau hukum saya seperti apa. Saya udah mau tanggung jawab lah daripada nanti teman-teman yang nggak tahu menau ataupun teman-teman yang masih di bawah kita gitu ya kelas 1 kelas 2 kena hukuman juga kan. Saya nggak mau, nggak rela kayak gitu. Kayaknya sih pengurusnya dia lagi caper ya ke ajengan ya. Mungkin. Nah siapa tahu hati orang. Kayaknya waktu itu saya ketahuan, saya dipanggil, habis-habisan dihukumnya. Bukan hanya, jadi udah tahu saya dibotak, tapi saya harus dibotak lagi, bayangan. Posisi udah botak loh. Udah botak, udah lena, terus dibotak lagi. Apanya? Apa yang mau dicukur? Alis bisa alis. Udah lena, udah botak, apalagi yang mau dikerok gitu kan? Akhirnya ya yang lenang teman saya juga. Akhirnya dia di depan kiai itu ngerok sampai kiai bilang gini ke pengurus yang ngelaporin saya. Dia bilang, kamu takut sama anak kayak gitu? Karena waktu itu emang saya marah besar. Hampir satu angkatan waktu itu tuh takut kalau saya ngapa-ngapain si ustadz itu. Saya nahan diri untuk nggak mukul dan sebagainya, cuma nyamperin ya. Kenapa kayak gitu dan sebagainya. Dia pun sama ngerasa gimana gitu ke saya. Maaf masalahnya saya harus laporan dan semua kan udah sepakat tadi gitu. Tapi ya udahlah, itu udah terjadi waktu itu. Teman juga sempat kaget karena takutnya saya marah dan sebagainya. Karena waktu kelas 3 memang sisi keberanian itu memang muncul dengan sendirinya bos. Saya ngerasa nggak ada takut-takutnya itu selama saya bener, entah itu ke ustadz ke, entah itu ke teman sendiri ke dan sebagainya. Makanya waktu itu teman sampai kaget, takutnya saya ngapa-ngapain dan sebagainya. Tapi kan saya bisa ngontrol diri tuh, alhamdulillahnya saya ngontrol supaya nggak emosi. Ya sebenarnya kan kita juga memfasilitasi yang mau sahur kan ya. Kasihan gitu kalau yang sahur aja. Sahur itu dia makan sama mie. Kebayang kalau nggak ada airnya. Berarti kan diremukin terus dapat nasi sisa semalam. Ya kan? Jadi yang mau tahajud itu biasanya nyisain nasi di piringnya buat nanti subuh. Keras dong kalau sampai subuh udah keras, udah dingin gitu. Ditambah lagi makrunah ataupun mie instan yang yang nggak ada airnya gitu, nggak ada empuk-empuknya kan, kasihan gitu, kasihan lambungnya, ususnya gitu. Tapi terlepas itu semua ya saya tetap mengakui kalau saya rules gitu kan. Kalau saya salah memang waktu itu, tapi kan saya nerima kesalahan itu. Menerima kesalahan itu demi kemaslahatan orang-orang yang mau puasa. Gitu guys ya. Dan jadi orang baik juga banyak musuhnya. Masih banyak cerita yang berkesan ya selain itu gara-gara fitting ya. Gara-gara fitting, ada kejadian lain dan sebagainya. Oke, nanti tapi itu nggak usah lah.
Nggak usah, itu terlalu panjang bro. Ya itu kita lanjut aja termin berikutnya. Semoga nanti kita bisa ada kesempatan untuk podcast lagi. Sekarang kita lanjut ke Ahmad Idris. Ini adalah seorang bukan seorang atau maksudnya teman yang masuknya dari aliyah. Jadi nggak SMP dari sama saya ataupun atau gitu. Dia masuknya aliyah. Walaupun aliyah tetap aja yang nakal banyak. Dan juga pelanggaran-pelanggarannya yang dilanggar itu unik-unik lah, macem-macem lah sebenarnya. Yang tidak sesuai dengan rules juga ada sebenarnya. Cuman tidak akan saya spill di sini karena dia kakak kelas saya. Harusnya. Oke, berarti Ahmad Idris, apa pelanggaran yang paling berkesan dan hukuman apa yang didapat? Pas terakhir Pas terakhir apa itu? ditempelin Buya itu. Terakhir tuh maksudnya terakhir mau lulus. Pas beres ujian, kita tuh kan biasa pagi-pagi itu ya beres ujian kan, para kelas 3 tuh udah Sorry guys, ini istirahat. Tihang. Kita lagi camping soalnya. Ibaratnya kita udah selesai ujian, terus tinggal yang kelas 1, kelas 2, terus yang sisanya lah pada ujian kan. Nah, Kita tuh nggak ada kegiatan lah ibaratnya, iya. santai-santai di kamar Di gitu, kamar, di pondok. bareng teman-teman. Padahal mah bisa kita disuruh pulang dulu sebenarnya mah ya. Harusnya mah. Harusnya mah soalnya tidak ada kegiatan, kita lagi kosong, free, mau ngapain? Kalau bahasa sekarang itu gabut gitu. Dulu mah belum ada kata gabut ya. Belum ada. Itu tuh lapar pagi-pagi kan, belum sarapan, kita kelewat lah intinya. Belum sarapan, pengen beli bubur. Kan nggak boleh jajan di Oh luar ya, nggak boleh jajan keluar ya. Nggak boleh jajan, tapi kan karena kita udah bebas gitu kan ya, pengen beli bubur, ngajak temen. Pertama temen satu, beli bubur yuk, lapar. Nggak mau, udahlah nggak jadi gitu. Udah planningnya nggak jadi. Terus tiba-tiba ada satu lagi temen. Oh ya. Ada lagi satu Saya temen, tahu orangnya sih. Terus ngebubur yuk. Kan emang lapar ya. Lapar pagi-pagi jam makan pagi kelewat gitu kan. Ayo sekitar jam 10-an lah. Jam 9. Jam 9 ke 10 lah. Masih ingat itu. Keluarlah kita tuh berdua. Beli bubur. Di luar pondok ya. Emang nggak ada bubur di pondok. Ya nggak ada bubur. Adanya bubur kacang ada ya di orang. Nggak ada. Dulu, oh nggak ada ya? Nggak Nggak ada guys. Jadi bubur nggak ada, bubur kacang nggak ada kan. Iya. Keluarlah gitu ya, makan udah. Oh makannya di luar nggak Di luar dibungkus. lah, enggak. Oh oke. Terus beres, ya masih makan tuh temen seks satu masih makan, nggak belum kelihatan ya. Ya itu kebenaran pakai baju olahraga. Terus apa dulu yang pencak silat tuh dulu tuh? HI. Ya, HI bukan? ya Oh iya itu. Hikmatul Iman. Hikmatul Iman. Udah ketahuan kan itu pondok, pasti identitas. Ternyata ada kiai naik mobil keluar. Duduk di depan pas saya lagi berdiri. Oh oke. Ketahuan kan, langsung pergi Di rayon A kan? Di rayon A kan? di pokoknya yang tempat bubur itu tuh di luar, yang gerbang. Gerbang di depan nih. Ya itu jelas kelihatan. Enggak, lewat masjid, ada masjidnya. Masjid yang di pinggir jalan itu. Itu Aduh, kan, apa ya ada namanya ya? masjid itulah pokoknya. Tah, sebut buyanya, buya lah. Buya Kia ajengan. Ajengan tuh keluar dari mobil, biasa mobil yang merah itu Ya, kan. si merah ya. Si merah si idola. Turun, saya lagi berdiri. Ya, kita pandang-pandangan. Pandang-pandangan, langsung kiainya tuh langsung, ya beliau tuh langsung naik mobil pergi. Udah ke teman. Aduh gawat. Bilang ke teman tuh, duh gawat ini maksudnya. Berarti teman ente itu kayaknya pas lagi makan ketahuan dia. ya maksudnya pas lagi makan kaget dong. Gawat apa gitu kan. Buya. ada beliau. Lah nggak kelihatan lah. Dia tuh nggak kelihatan. Dia yang nggak kelihatan. Dia udah pandang-pandangan tuh. Udah 4 mata. Nah, terus inisiatif lewat belakang lah, lewat dapur. Kita lewat dapur. Terus enggak aman. Karena ketolan saya juga. Ya udah ikut aja lewat depan rayon A itu kan.
Pas nongol kepala dia kan ketutup majalah dinding Mading ya. ketutup kan Ya, oh mading ya, ya. ketutup. Nah, beliau tuh lagi duduk Di ruangan yang baru itu kan apa sih namanya? bekas koperasi buku tuh, tempat buku Oh. kitab. Apa sih namanya? Koperasi lah. Ya, lupa lah itu. Apa ya? pokoknya. Koperasi buku tuh ya. Itulah bekas itu. Lagi duduk di sana tuh. Oh, standby ya. Pas ini langsung manggil mudir rumahan, kepala sekolah lah ya. Langsung itu langsung rame itu. Langsung rame. Si yang satu tuh temen tuh yang ngajak nggak ketahuan. Sebenarnya mah. Gue tuh udah gini. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bebas lah, semoga aja ada yang ngerti bahasa Sunda lah ya. Ya cangka panggih, nah gitulah. Belum ketahuan lu Belum mas, ketahuan. lo pergi tuh lewat belakang. Aku tuh gitu. Biar aman lah ya, biar aman. Udah kena satu Biar aja. satu aja yang kena, nggak merembet. Udah gitu tuh. Dia tuh malah sembunyi di balik dinding tembok yang cuman berapa senti tuh? Tangga apa? Tembok yang sebelah mading kan? Iya. Sebelah mading itu sekitar Sembunyi segini lah. gini, Sekitar sembunyi segini gini. lah. Iya, seginian lah. Iyalah, Ya. 70 sentian lah. Ya, pokoknya pendek aja ya tuh. pendek. Sembunyi gini. Konyol. Berarti Ya, kelihatan dong kepala sama punggungnya. belum, Oh, belum. Langsung megang ini, Oh, Ya, itu. langsung ditarik. dijewer. Oh. Beliau tuh naik tembok itu naik dia. Kan pendek. Oh ya. Ya agak pendek lah ya. Ya. Bukan ini emang pendek gitu. Naik sampai ketarik gini, langsung Diangkat. ngelihat ke belakang. Nah, itu satu siapa? Padahal dia tuh belum ketahuan loh. Bener belum ketahuan sebenarnya. Ih, tolol. Nggak tahu juga. Ada titipan bubur. Oh, ada nih, ada Nggak tahu nitip. siapa nitip bubur. Nah udah kan dipanggil kan kita berdua tuh di adik-adik kita yang lagi ujian kan. Iya. Malu banget itu bener. Diomongin. Bukannya memberi contoh lah gitu Buya nempeleng berapa kali, tapi itu ibaratkan bayaran selama ya di kelas 2 kelas 3 tuh tebusan agak- ya, tebus. tebusan lah, merasa redemption lah kayak itu ya. Apa ya, penebusan lah. Ya udah terima aja. Terima aja. Tempeleng berapa kali lah udah. Termasuk dosa-dosa pelanggaran yang lalu ya. Udah ikhlasin aja. Iya. Pas habis sampai capek beliau tuh, sampai nempeleng tuh sampai capek. Terus nempeleng ya yang satu Yang itu. satunya lagi. Nempeleng lagi tuh. Nanya, "Itu punya siapa?" Itu Aduh. punya siapa? Saya bilang, "Itu punya saya Bu ya, masih lapar." Bukan munafik atau apa Iya. lah ya. Sebenarnya ya udah 2 aja yang kena gitu, nggak usah kena yang lain gitu lah. Pikiran saya tuh gitu kayak gitu. Tempeleng lagi, punya saya Bu ya. Kadang sebenarnya dia tinggal bilang iya punya dia. Ya. Harusnya Harusnya gitu. Jadi stop ya. Ya, walaupun itu salah sih sebenarnya. Tapi kan untuk solidnya kita seorang lelaki lah, Iya, ya kan? gitu. Sebenarnya solid loh. Kalau misalnya bubur bukan punya orang lain tapi punya kita nih masih lapar ya kan? Solid dong. jadi biar nggak ada lah yang kena. Nggak ada Emang lagi yang salah. kena gitu. Tapi kan intinya emang Ya. udah nggak ada kegiatan lagi lah intinya kita nunggu. Gabut. Kita nunggu penghasil Eh, hasil nem ya. Dulu tuh nem kan? nem ya. Heeh. Masih nem lah. Hmm. Nunggu itulah intinya. Udah nggak ada kegiatan ngaji. Enggak. Ya. Paling sholat berjamaah aja kan. Jamaah ya. Terus ikut pagi-pagi itu kan. Irsadat kayak gitu. Ah. Ya udah itu. Terus dia bilang punya anu. Udah berapa kali meleng? Punya saya Bu ya, punya 3 kali lah saya ngomong tuh. Terakhir dia langsung ngomong punya anu. Waduh dipanggil. Ternyata dia orang deket dengan kiai tersebut. Udah dianggap apalah ya. Ya teman lah, teman Bukan best, teman, so enggak. besti, bukan. Enggak, jadi udah dikenal sama kiainya. Oh, Kalau saya mah kan gitu. bukan siapa-siapa gitu. Ya. Dia mah udah dikenal. Berarti tolol lagi. Aduh, akhirnya. Siapa itu teman itu yang Adalah lucu. Udah habis Buya sampai capek nempeleng. Terus dipanggil lah yang pesan bubur tuh kan. Udah tahu kan orangnya siapa. Panggil lah. Dia kan tinggi orangnya. ya. 170 lebih lah. 170 lebih.
Buya tuh kira 100. Nggak tahu sih, saya nggak pernah ngitung sih. Lah. 160-an ya? Ya segituan lah. Peleng sambil loncat. Iya. Oh, lo kena Darah hidungnya. muncrat dia. Aduh, pas. Ada sedihnya, ada lucu. Iya. Ya pokoknya itu yang paling berkesan itu terakhir. Ya saya anggap itu tuh apa ya? Bayaran lah ya selama penebusan dosa dari aliyah kelas 1 sampai aliyah Dan akhir. intinya juga saya masuk pondok tuh cuman satu tujuannya, Ngaji. pengen bisa ngaji. Nah, ya. Akhirnya kesampaian juga. Ya udah, nggak ada ibaratnya gimana? Nggak nyari yang lain lah gitu ya. Kalau saya tuh Nah, fokus fokusnya satu. ya udah itu, nggak ada yang lain-lain. Yang lainnya itu bonus lah, Bonus yang ya. bonus gitu. Bisa sampai bisa ngajinya. Lu ya terima kasih ada ustadz yang dari seangkatan bukan dari apa sebutnya itu? Konsulat. Pak Konsulates apa ya? Satu wilayah. daerah, satu wilayah. Jadi rumah si A, si B, si C. Aduh, mati guys. Lampu. Waduh, darurat kita lagi. Stop bola. Hah? Stop Nggak bola, apa-apa lah, kita pakai lampu yang seadanya aja lah. Iya. Mana lampu? Sorry guys, kita lagi pemadaman listrik bergilir ya. Kepanjangan nggak? Nah, udah ini aja. Aduh, Cukup nggak ya? Nah, balikin Wah, gini. itu mah. Nah, gini aja lah. Darurat. Bentar lagi dah ini pasti ceritanya. Yuk, lanjut. Habis itu pokoknya Sorry bentar. Konsulat itu adalah misalnya rumah Satu si wilayah ini, lah. rumah si ini itu misalnya di Kopo misalnya ya, di Kopo. Nah, itu disebutnya satu konsulat. daerah Kopo. Jadi satu daerah lah lokasinya gitu. itu Lanjut. ada ustadznya, namanya sebutin nggak? Nggak usah. Nggak usah lah ya, ada ustadz. Walaupun dia dibenci sama murid-murid lain gitu kan, soalnya ya tidak disukai lah. Kesebutnya guru killer loh. Oh. Tapi saya sangat berterima kasih lah gitu. Tiap kali pertemuan saya terus yang disuruh ngaji. Oke. Sampai bisa. Oke, kita sebut aja tapi nanti saya sensor. Siapa? Ustaz Domo kan? Ustadz Bunyamin. Oh, Ustaz Itu Bunyamin. bahasa Inggris. Oh, Pas oke. intensif, pas intensif. Intensif, Padahal ya. sebenarnya di intensif nggak bisa ngaji. Ya. Nggak sore ya pondok. Oh ya disuruh lagi. Berarti udah dekat itu ya. Ya pokoknya jangan memalukan. Ya, jangan memalukan satu konsulat. daerah. Ya. Ah, tiap kali pertemuan selalu aja ngaji Idris. Tapi alhamdulillah sampai bisanya. Jadi bisa. Ada hikmahnya lah ya. Lah itulah, terima kasih banget lah gitu. Dan setelah pas dihukum itu ya ditempeleng sama kiai itu, sama beliau tuh habis lah. Terus ditanya, disuruh keluar, diusir, naikin Honda. Oh Itu iya. kan bahasa orang dulu kan. Ya. Mobil tuh Honda itu mobil karena dulu terkenalnya mobil itu ada mereknya Honda. Jadi kayak kalau sekarang mah misalnya Indomie lah ya. Daripada Sarimi kan terkenal Indomie. Jadi mau beli Sarimi juga yang dikasih Indomie sama warung gitu kan. Naikin Honda di Ya. luar kan. Sama mudir ditanya, karohan ku bubur. Itu dia paling lucu tuh kata-katanya itu. Karaohan itu apa? Karohan tuh Gara-gara bubur. hal sepele lah. Oh, Gara-gara bubur sampai diusir lagi gitu. Iya. Ditanya, terus mau gimana lagi kamu bikin surat apa namanya? Surat apa sih? Pengakuan dosa. Oh iya. Hah. Iya surat pengakuan. itulah Ya pokoknya. ada ya. Jadi kalau yang bersalah ataupun apa ya? Tobat lah. Nah, intinya. surat tobat. Jadi saya tidak akan melakukannya Melakukan lagi lagi, kayak itu. Mungkin kalau sekarang mah apa SKCK gitu. Ya itu disuruh bikin itu. Saya langsung bilang, ya udah saya mah pulang aja. Gitu, jalan kaki langsung pulang gitu ke rumah. Ke rumah. Ya ke pondok dulu sebentar, langsung pulang aja. Di rumah, nyampe rumah tuh, ya walaupun kesel juga ya sebenarnya ya. Karena saya tuh di rumah tuh dengan orang tua tuh kurang komunikasi lah gitu. Nah, oke. Karena sebenarnya dia juga suka curhat ke saya lah soal hubungan orang tua ya, tapi mungkin kita akan lanjut nanti. Ya, Jadi ya. sebenarnya kita bukan menjelek-jelekan, Bukan tapi menjelekin. cuman apa ya istilahnya jadi inspirasi ataupun kayaknya untuk next generasi mah cara apa ya ngebina anak ataupun ngebimbing anak itu jangan kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut aja karena ini bentar lagi guys. Baterainya mau habis. Jadi hukuman apa yang didapat? Ya itu tempeleng. Tempeleng dan diusir. Udah. Berarti nggak dapat risaratu Rido dong? Enggak, cuman dapat Ijazah doang gitu. Jadi kalau di pesantren itu atau alma mater pondok itu final akhirnya itu adalah mendapatkan risalator Rido Ya intinya dari ajengan gitu surat kan.
surat apa ya? Surat kelulusan dari Surat ajengan. kelulusan dari ajengan itu selain ijazah gitu ya. Oke. Menarik sekali guys. Jadi sebenarnya saya tahu ini juga atau juga masih ada hukuman yang lain dan Ahmad Idris komo apalagi Itu final. apalagi Ahmad Idris sebenarnya yang perintilan banyak. Cuman Enggak akan sih. kita bahas di next session aja. Ya masalah kabur kan ada. Kabur mah kan gak ketahuan. Kan kaburnya juga jangan urang. Pakai sepeda. Ini karena mepet banget nih, baterai udah mau habis. Jadi mungkin terima kasih buat Ahmad Suprapto dan Ahmad Idris. Yes. Terima Makan-makan, kasih sudah bersedia masuk di konten Ngubek-ngubek Indonesia Podcast. Kita sebut aja itulah ya. Dan semoga nanti kita akan bertemu lagi di next episode Dia dengan ya saya nanti dong. Kan saya host. Kalau host jangan. Kalau saya bukan host baru, oke? Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngubek-ngubek. Bye. Dah.